practice self compassion, ya nggak sih? Kayak nggak setiap saat kita akan bisa terus melakukan apa yang kita planning dari awal. Belajar untuk mendengarkan diri Bener, belajar untuk istirahat kalau emang waktunya udah istirahat, belajar untuk ya menyayangi diri sendiri gitu. Kalau kita tahu kita tidak sempurna, yang penting kita berusaha gitu, dan kita nggak give up, kita nggak menyerah. Itu kuncinya juga sih, kita bisa membangun kebiasaan karena kita mencintai diri sendiri, kan semuanya terhubung. Dan satu hal penting adalah ketahui walaupun kebiasaan aku udah aku set kayak gini, mungkin seiring berjalannya waktu itu bisa berubah dan that's okay gitu loh. Hai sisters, namaku Novia. Aku Tere. Dan kita balik lagi untuk podcast tentang self-development atau self-improvement. Kali ini topiknya adalah habits atau kebiasaan. Benar. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh dulu nih, aku mau tanya Tere, menurut kamu habits itu atau kebiasaan itu apa sih definisinya? Kalau kebiasaan buat aku adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang kali, yang ini tuh jadi kayak badan kita atau otak kita atau kesadaran alam bawah sadar kita ini jadi kayak udah hafal gitu lah. Jadi kayak nggak mikir lagi dan memang udah oke, pasti lakuin ini gitu. Kebiasaan. Berarti hal terpenting dari definisi itu adalah dilakukan berulang-ulang kali gitu ya. Dan juga udah jadi kayak bagian tubuh, pikiran, dan kayak di unconscious system juga, bukan cuman luar tapi dalam udah kayak nggak sadar. Ini udah otomatis aja, udah natural. Nah, kalau menurut Tere dari definisi itu tersebut, apakah gampang untuk menjadikan suatu kebiasaan sampai masuk ke sistem ketidaksadaran kita, itu di unconscious itu tadi? Kalau ditanya tentang sulit atau mudahnya, itu pasti tergantung orang masing-masing ya. Dan mungkin kalau untuk awal-awal banget, fase awal membangun kebiasaan pastinya lebih menantang, apalagi dari yang kita sebelumnya dari nggak sadar dan kita pengen berusaha untuk menjadi sadar, pasti menantang dan butuh perjuangan khusus, butuh niat dari dalam diri sendiri. Tapi semuanya pasti mungkin, kayak mau seburuk apapun kebiasaan nggak sadar yang kita miliki dari kecil, itu semua pasti bisa kita ubah gitu. Wah, menarik nih. Tadi kamu ada sebutin kebiasaan buruk juga ya. Berarti kebiasaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Apa yang membuat kamu membedakan mana ini kebiasaan baik, mana yang kebiasaan buruk? Balik lagi, kebiasaan baik dan buruk menurut aku itu berbeda untuk setiap orang. Mungkin untuk kayak orang A, misalnya misalnya aku atlet dan kebiasaan aku adalah tidur jam 3 subuh, itu kan pasti buruk untuk aku sebagai atlet. Tapi kalau misalnya mungkin aku seorang freelancer atau seniman yang mungkin emang produktifnya di malam hari, di subuh-subuh jam segitu, oke, itu kebiasaan baik, bisa jadi kebiasaan baik buat aku. Dan cara aku sendiri untuk mendefinisikan kebiasaan baik dan buruk adalah, kebiasaan baik itu adalah kebiasaan yang membuat aku menjadi diri aku lebih baik lagi, lebih produktif lagi, yang memberikan hasil yang aku mau lah pada akhirnya. Dan kebiasaan buruk ya sebaliknya, mungkin saat aku lakukan, oke, ini terasa baik untuk aku, tapi mungkin untuk jangka panjang tidak memberikan hasil yang maksimal atau tidak terlalu mengembangkan diri aku dan sebagainya. Nah, kalau menurut Cucu Novia gimana? Aku seneng banget sama
penjelasan kamu tentang kebiasaan baik dan buruk, bahwa itu bisa dibilang subjektif ya, tergantung orangnya. Tapi mungkin ada suatu common ground di mana semua orang setuju bahwa kebiasaan baik itu memberikan energi positif ke hidup kita. Bukan hanya dari sisi tubuh merasa lebih positif, lebih sehat, lebih berenergi, tapi juga dari sisi mental, dari sisi emosional. Secara keseluruhan kita seperti hidupnya terupgrade dengan ada kebiasaan itu. Sementara kebiasaan buruk itu lebih memberikan energi negatif. Gitu. Jadi bukan malah upgrade, jadi kita lebih ke stagnan malah. Ya. Nah, jadi kalau aku sih paling tambahannya seperti itu ya, kebiasaan baik dan buruk. Jadi apa sih perasaan yang kamu rasakan saat kamu melakukan itu? Terus kayak di look back lagi dengan hidup kita check in with ourselves. Apakah hidup kita lebih terupgrade dengan adanya kebiasaan ini atau tidak? Nambahin. Ngomongin rasa, aku rasa juga bisa dibagi ke dalam 2 fase nih. Karena kayak misalnya ya, kita ngomongin makan minum deh. Misalnya aku makan makanan yang kurang bernutrisi buat aku, atau misalnya minum alkohol, rasa pas itu tuh kayak terasa enak buat aku. Cuma kalau buat aku sendiri, aku ngerasa untuk kebesokannya atau jangka panjangnya aku nggak merasa baik nih gitu. Jadi kalau menurutku perlu untuk dipikirkan juga perbedaan antara rasa yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan menurutku yang lebih bijak adalah kalau kita juga memikirkan jangka panjang, karena balik lagi kebiasaan itu kan semuanya tentang jangka panjang ya. Kita mau kebiasaan ini memang bisa kita lakukan untuk seluruh hidup kita kalau misalnya bisa. Benar. Kalau misalkan dari jangka panjang itu tersebut, untuk kedepannya, apakah menurut Tere ada kemungkinan kebiasaan kita berubah untuk mendukung, misalkan ada goal jangka panjang nih, kebiasaan yang lama kurang mendukung goal aku nih, sekarang aku mau mengubah kebiasaanku, walaupun saat itu atau di saat ini sekarang ini baik untukku, aku melihatnya ini bisa memberikan energi positif dan bisa mengupgrade hidupku, tapi misalkan nih 2 tahun kemudian sepertinya udah nggak lagi nih, apakah kita bisa tetap melakukan kebiasaan yang sama atau menurut kita kayak mengganti kebiasaan tersebut? Dari sini kayaknya kita bisa ngomongin juga nih cara menciptakan kebiasaan ya, karena kalau menurut aku cara efektif untuk menciptakan kebiasaan adalah dengan kita untuk membayangkan kayak pribadi seperti apa sih yang mau kita ciptakan, atau kita mau menjadi pribadi seperti apa sih ke depannya. Dan tentunya untuk orang kan beda-beda. Misalnya visi aku mau menjadi pribadi yang seperti ini, yang misalnya punya gaya hidup yang sehat, yang the best version of myself adalah punya gaya hidup yang sehat dan produktif. Tentunya kebiasaannya juga harus disesuaikan. Dan menurutku ya kayak visi yang kita mau kan juga berbeda-beda kan seiring berjalannya waktu, berkembang, dan namanya juga fase hidup, dan itu butuh kebiasaan yang beda-beda. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya kita mau berubah, kita pun juga misalnya kita mau menjadi orang yang berbeda, kita pun butuh untuk melakukan hal yang berbeda. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita berubah tapi kebiasaan kita sama kan. Jadi ya menurut fase hidup sih, kalau misalnya contoh pribadi aku sendiri, aku sering banget ganti kebiasaan. Misalnya ya, saat aku baru nyampe Bali nih, kebiasaan aku berubah banget. Kayak dari yang bangun pagi, aku di sini jadi ternyata di sini tuh kita ngomongin gaya hidup Bali tuh kayak gampang untuk keluar malam-malam karena kan aman kan kalau dibanding di Jakarta. Nah pas nyampe Bali tuh aku jadi kayak
seru nih orang kayak nongkrong malam-malam, aku pengen juga deh. Jadi dari situ aku jadi punya kebiasaan tidur malam nih. Dan jadi bangun siang, dan aku bisa bilang pada saat itu bukan kebiasaan yang buruk buat aku, tapi bukan kebiasaan baik juga. Jadi kayak netral, karena aku rasa di titik itu emang itu yang aku butuhkan gitu. Aku ngerasa aku berkembang di saat itu, karena di saat itu aku tuh membuka diri aku untuk jadi pribadi yang berbeda gitu. Jadi merasakan aspek pribadi aku yang berbeda, dan di sini aku membuka diri aku untuk networking, untuk connect sama orang, untuk jadi lebih ekstrovert dan terbuka, dan di sini ini baik buat aku. Nah, di beberapa bulan kemudian, kayak 6 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kebiasaan aku ini pun juga berubah gitu. Karena aku ada di fase dimana oke, aku mau lebih fokuskan aku ke diri aku lagi, dan balik lagi nih kebiasaannya, aku jadi orang yang bangun pagi lagi, aku jadi yang tidur jam 10, aku jadi yang lebih reflektif lah, lebih pilih-pilih untuk keluar, karena di fase ini aku sedang butuh dan sedang mau jadi orang yang lebih fokus dan lebih connect sama diri aku, karena itu yang aku butuhkan di saat ini. Nah, panjang. Wah, aku seneng deh denger cerita pribadi langsung, jadi kita lebih bisa relate gitu. Oh iya bener sih, kalau di satu fase fokus kita adalah misalkan untuk belajar bersosialisasi lagi nih, untuk belajar memberanikan diri untuk mengutarakan misalkan pendapat kita, mengeluarkan keberanian, ya mungkin bagus untuk keluar. Dan emang kalau misal banyak event-event acaranya malam-malam ya udah gitu kan, bukan berarti itu buruknya. Itu tadi kan subjektif, tergantung tujuan kita juga, dan role setiap orang tuh apa. Nah, setelah kita sudah dapatkan itu, oke nih, aku udah bisa lebih bersosialisasi, lebih punya keberanian bersuara, keberanian hang out sama orang baru dan lain sebagainya. Itu oke, mungkin tujuannya sekarang berubah, the shifting. Sekarang aku mau lebih fokus ke kesehatan contoh. Oke, jadinya bangun lebih pagi supaya pergi ke gym pagi-pagi. Misalkan gymnya sepi pas pagi atau emang lagi banyak energi pagi. Oke, kebiasaan apa yang bisa kita buat untuk mensupport tujuan ini. Nah, mungkin kita nggak tahu ya, 6 bulan ke depan fokusnya mungkin berubah lagi nih, bukan kesehatan, misalkan lebih ke pendidikan, terus jadi belajar atau dan lain sebagainya. Nah, itu kesannya nih, tapi ya mungkin nggak semua orang sama, tapi dari yang aku dengar, sepertinya kamu salah satu orang yang lumayan mudah untuk memulai kebiasaan baru. Bisa nggak kasih tips dan triks ke kita semua? Gimana sih cara kamu membuat kebiasaan baru untuk mendukung tujuan-tujuan kamu itu? Balik lagi, kalau buat aku lebih mikirin jangka panjang. Jadi kayak fokus ke visi aku. Ya, pertama ketahuin visi aku mau jadi orang yang kayak gimana, dan sehari-hari tuh fokus untuk menjadi orang yang aku mau. Jadi kayak seakan-akan aku tuh udah jadi orang ini gitu loh, jadi orang yang aku mau. Nah, kalau misalnya pemikiran aku, kepercayaan aku adalah aku udah menjadi orang ideal ini, wanita ideal yang aku mau, tentunya aku juga melakukan hal yang dilakukan oleh wanita ideal ini dong. Jadi lebih fokus ke visi sih, daripada ya mungkin sehari-hari tuh butuh perjuangan banget dan sangat menantang banget. Oke, awal-awal tuh pasti menantang banget. Dan menurutku segala suatu aktivitas itu jadi kebiasaan di saat kita udah melakukan ini berulang-ulang, mungkin sekitar 30 hari lah ya. Dipikir-pikir. Dan ya, jadi kayak tubuh kita lakuin, lama-lama ini tuh tersimpan di dalam otak kita, dan di saat ini udah masuk ke dalam
kesadaran alam bawah sadar kita ini pun jadi mudah gitu. Dari yang menantang, oke jadi mudah setelah 30 hari, setelah 2 minggu. Dan lama-kelamaan, wow, aku ngelihat ternyata aku benar-benar jadi wanita yang aku mau gitu. Ternyata aku jadi wanita idealku. Jadi balik lagi dari kepercayaan masing-masing sih, kayak aku percaya aku bisa jadi wanita ini. Aku terus menginvestasikan waktu dan energi aku untuk menjadi wanita ini karena aku percaya aku bisa jadi dia dan aku benar bisa jadi dia. Nah, kalau tips dari Caca Novia gimana nih? Fake it till you make it ya. Ya. Kesimpulannya bener banget sih, bener banget. Aku mirip-mirip sih sebenarnya yang kulakukan dengan Tere itu. Pertama ya ada visi, aku mau hidup aku seperti ini, aku mau menjadi orang yang seperti ini. Dan selain itu juga aku set goalsnya itu aku breakdown, saya jadi lebih short term, saya long term goalnya adalah A gitu ya. Dan di A ini aku break it down jadi ada 5 gitu, seperlima. Maksudnya gimana ini seperlima? Misalkan tujuanku itu 2 tahun ke depan ingin anggaplah punya bisnis retreat sendiri, contoh ya. Terus aku break it down buat jadi goal kecil-kecil. Setiap 3 bulan ada goal. Setiap 3 bulan ada goal. Dan itu kalau semua digabung jadi satu, 2 tahun kemudian ya mudah-mudahan visi aku yang punya bisnis retreat sendiri itu adalah jadi kenyataan gitu kan. Nah, setelah aku break it down, aku buat action plan gitu. Misalkan jadi 3 bulan gitu ya. Apa nih dalam 3 bulan yang bisa aku lakukan untuk mencapai goal aku yang sudah di breakdown tadi itu gitu. Nah, dari plan itu sebenarnya plan udah deket sama habit sih, udah mulai bisa dibilang seperti kebiasaan. Misalnya plannya oke, aku harus ketemu orang baru atau networking yang emang mereka di bidang retreat atau apapun itu yang berhubungan seminggu sekali contohnya, setiap weekend. Nah, setiap weekend aku keluar itu planku nih. At least misalkan setiap weekend aku mau dapat 5 kontak baru, contoh. Jadi dari kebiasaan atau plan itu muncullah kebiasaan aku yang baru. Oke, weekend ini aku dapat 5 nih, oke good. Tapi ada juga satu tips tambahan, lumayan penting sini. Mungkin ada weekend dimana aku nggak dapat 5, mungkin aku cuma dapat 3. Bahkan ataupun misal aku lagi capek, lagi nggak enak badan, ya aku memutuskan untuk nggak keluar weekend ini gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi penting juga untuk kita practice self compassion, ya nggak sih? Kayak nggak setiap saat kita akan bisa terus melakukan apa yang kita planning dari awal. Belajar untuk mendengarkan diri bener sendiri. Belajar untuk istirahat kalau emang waktunya udah istirahat. Belajar untuk ya menyayangi diri sendiri gitu. Kalau kita tahu kita tidak sempurna, yang penting kita berusaha gitu, dan kita nggak give up, kita nggak menyerah. Itu sih kalau aku tambahannya. Dan menurutku itu kuncinya juga sih, kita bisa membangun kebiasaan karena kita mencintai diri sendiri, kan semuanya terhubung. Dan satu hal penting adalah ketahui walaupun kebiasaan aku udah aku set kayak gini, mungkin seiring berjalannya waktu itu bisa berubah dan that's okay gitu loh. Jadi kayak terbuka aja untuk semua kemungkinan yang bisa kita bisa kita terjadi, karena kayak kita, menurutku kita semua nggak benar-benar tahu apa yang kita mau, kayak apa yang kita terjadi, kayak ya udah nggak perlu terpaku banget lah. Jadi kayak flexible balance lah ya. Flexibility itu penting sih, karena kita kan bukan Tuhan ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya bisa berandai-andai dan melakukan yang terbaik di masa sekarang. Jadi kalau misalkan besok tidak terjadi seperti yang kita bayangkan, ya udah terima gitu, belajar menerima, belajar sabar. Ya. Aku ada satu pertanyaan. Kalau misalnya kita mau menjadi satu wanita ideal ini,
kita mau punya kebiasaan ini, tapi misalnya lingkungan aku nggak mendukung, gimana nih? Untuk merubah lingkungan itu susah sih, bener. Jadi sebenarnya secara kasarnya aku lihat ada dua pilihan. Satu, kamu keluar dari lingkungan itu, cari lingkungan baru yang lebih support. Keberanian. Ya, banget, sulit sekali itu. Tapi cari lingkungan baru yang lebih bisa mensupport kita, karena penting banget sih kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang sehat, yang suportif, itu pasti perkembangan kita bisa jauh lebih pesat gitu. Dan ada di masa-masa buruk kita ada kayak emotional support system gitu loh. Misalnya di lingkungan sehat pasti kan kita ada teman-teman yang sehat yang bisa mendukung. Aku butuh bantuanmu nih, aku lagi down, aku lagi low, lagi nggak bersemangat, dan mereka pasti akan support kita kalau mereka emang teman yang baik gitu kan. Tapi ya itu susah, keluar dari lingkungan tuh susah, apalagi kalau kita emang udah terbiasa di lingkungan tersebut, dari lahir di situ dan lain sebagainya. Pilihan kedua adalah harus work on your resilience gitu. Jadi lebih kuatin lagi diri kita saat itu di lingkungan itu. Karena kita benar-benar susah untuk merubah lingkungan, jadi hanya bisa mulai dari diri sendiri. Mungkin kita nggak harus lakukan persis dengan plan ya, misalnya plan kita yang contoh aku tadi 2 tahun lah, tapi karena lingkunganku nggak mendukung, setiap harinya aku lihat nih, nih kemana nih mau aku bawa visiku, dan ternyata 2 tahun itu mungkin tidak mencukupi. Ya mungkin aku harus bisa lebih fleksibel, visinya agak kurubah sedikit, atau goalnya dari 2 tahun jadi mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Dan di masa-masa itu ya aku bisa lakukan hal-hal lain yang bisa membangun my own self resilience, gimana caranya lebih berani, lebih kuat, lebih bisa menyuarakan pendapat kita dengan respectful ya, dengan hormat ke orang-orang sekitar, lingkungan sekitar. Nggak harus memaksakan diri. Hanya karena kita punya satu pendapat bukan berarti itu pendapat yang benar ya. Bisa jadi orang lain berpendapat itu salah, dan itu subjektif sih sebenarnya ya. Kalau emang mereka lingkungannya membentuk pemikiran seperti itu, ya buat mereka itu pasti benar. Buat kita pendapat kita benar. Jadi lebih open, lebih bisa menerima pendapat orang, tapi tetap punya kayak grounding itu loh. Aku percaya ini yang terbaik untukku. Aku terbuka aja dengan pendapat mereka, tapi aku harus bisa lebih kuat untuk tetap yakin sama visi misiku. Jadi lebih ada self resilience, self belief, lebih ada patience, karena mungkin goalnya jadi tertunda, nggak bisa 2 tahun jadinya lebih lama dan lain sebagainya gitu sih. Kalau aku ada contoh pribadi. Oh, apa tuh? Tentang lingkungan dan kebiasaan. Kalau aku percaya di saat kita udah bertindak sesuai dengan visi kita, sesuai dengan wanita ideal kita, lama-kelamaan kebiasaan kita ini tuh, yang kita lakukan ini tuh bisa membawa kita ke lingkungan yang sesuai gitu. Jadi kayak dari dalam diri sendiri ini bisa menyesuaikan eksternal kita gitu. Jadi kayak internal refleksi eksternal. Karena kalau dari aku sendiri, aku juga datang dari lingkungan yang bisa dibilang tidak support dan tidak selaras dengan visi aku. Contohnya kayak pas aku di Jakarta, jujur kalau buat aku itu cukup sangat menantang untuk punya kebiasaan-kebiasaan sehat yang aku mau. Kayak misalnya aku pengen deh kayak belajar yoga, aku pengen jadi aktif, pengen nge-gym gitu, pengen makan sehat. Dan di saat itu aku tuh, sekeliling aku tuh nggak punya hidup kayak gitu. Jadi kayak aku nggak punya contoh di sekeliling, cuma aku lihat contoh dari internet, jadi kayak aku nontonnya tuh yang kayak gitu. Dan dari sana, dari kamarku ini, cukup dari kamarku, aku benar-benar kayak nonton semua video online,
aku olahraga, aku bangun pagi kayak aku olahraga, aku ganti jadi baju olahraga pagi-pagi, nggak kemana-mana, tetap di dalam kamar, cuma kayak nonton video olahraga gitu. Dan paginya juga belajar sendiri untuk bikin sarapan sehat yang aku tahu dari internet, dan belajar bahasa asing misalnya bahasa Inggris dan lain-lain, semuanya itu dari online. Nah dari kebiasaan-kebiasaan ini, walaupun sekeliling aku pun masih sama gitu, kayak keluarga aku pun nggak punya kesadaran kesehatan gitu lah, yang sesuai dengan visi yang aku mau. Dan lama kelamaan terbuka nih kesempatan buat aku kayak pindah ke Bali. Dan yang dari yang aku lihat, dari aku asumsikan adalah Bali itu sangat mudah untuk punya gaya hidup yang aku mau gitu. Dan ya benar, setahun kemudian aku pindah ke Bali dan benar-benar punya kebiasaan yang sama. Oke, awal-awal itu nggak punya kebiasaan yang sama sesuai yang aku omongin tadi, karena aku eksplor. Cuma lama kelamaan aku benar-benar sekarang kayak hidup punya kebiasaan dan dikelilingi oleh lingkungan yang memang sama gitu. Jadi kayak resilience aku membawa aku ke dunia yang memang selaras gitu. Jadi kayak fokus sama visi sih. Benar-benar dari kamu yang kayak tadi tuh fake it till you make it, itu lama kelamaan membuat kamu berada di lingkungan yang emang bisa mensupport visi misi kamu kan. Walaupun di awalnya nggak seperti itu, jadi jangan putus asa ya. Walaupun kita sekarang bukan di lingkungan yang ideal, bukan berarti kita harus stop kebiasaan itu. Nggak, justru lakukan terus menerus. Pasti lama kelamaan lingkungan kita akan menyesuaikan sendiri tanpa kita harus mengubah mereka gitu. Aku penasaran nih Tere, kebiasaan kamu sehari-hari kalau sekarang tuh apa sih dari pagi sampai malam? Kalau kebiasaan aku untuk sekarang itu aku bangun pagi langsung olahraga. Karena kalau buat aku sadar itu yang bekerja untuk aku. Jadi kan kebiasaan buat orang kan beda-beda kan. Kalau mau olahraga nggak harus bangun pagi banget untuk olahraga, bisa aja untuk malam, untuk kebanyakan orang. Tapi kalau untuk buat aku yang bekerja untuk aku ngerasa kayak satu hal pertama yang mau aku lakukan adalah menggerakkan tubuh aku. Itu yang membuat aku ngerasa nyaman dengan diri aku. Jadi kayak aku olahraga, terus biasa aku journaling juga. Pagi-pagi journaling. Iya, journaling gitu, kayak terima kasih. Dan pas aku lagi siap-siap nih, aku lagi makeup, aku biasanya dengerin afirmasi positif. Jadi kayak aku cantik, aku berharga, gitu-gitu. Dan buat aku afirmasi positif ini juga yang membuat aku jadi punya resilience gitu. Jadi kayak punya kepercayaan diri itulah. Jadi kayak aku fake it till you make it. Kayak dari kata-kata ini aku pun jadi percaya, dan aku benar-benar menjadi yang aku katakan. Jadi kayak waspada dengan apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri. Di doa ya. Doa benar-benar. Afirmasi, terus kerja, terus malam-malam. Kalau misalnya weekend ya aku keluar juga, kadang-kadang aku kayak dancing, atau di saat aku nggak nge-gym aku yoga. Sekarang biasain untuk yoga juga. Jadi kalau di fase hidupku sekarang sih aku lebih fokus untuk menggerakkan tubuh sih, karena kayak aku senang untuk menggerakkan tubuhku. Dan aku juga pengen ngomongin 2024 ya, aku pengen bangun kebiasaan, aku pengen belajar satu bahasa baru lagi sih. Apa itu? Ya, pengen belajar bahasa Spanyol. Dulu pas aku di Jakarta aku tuh belajar, cuma kayak karena pindah ke Bali kebiasaan tuh dilupakan. Jadi kayak aku pengen bangun lagi, sama yang kita ngomongin tadi, kayak selalu ada waktu lah, selalu ada kesempatan untuk kita membangun kebiasaan baru. Walaupun di satu titik kebiasaan itu dilupakan, kita akan selalu bisa untuk
mengembangkan kebiasaan itu lagi. Jadi kayak itu sih, kayak olahraga, afirmasi, kerja, journaling, kadang juga sunsetan ke pantai, dancing, dan ya itu sih. Ya, dan aku biasain untuk tidur lebih awal karena aku mau bangun lebih awal gitu. Oh, Caca Novia. Kalau sekarang ya kebiasaanku bangun pagi itu aku keluar kamar untuk buka semua jendela biar rumah tuh terang. Jadi bukan cuma jendela kamarku aja, tapi jendela di luar supaya matahari masuk. Entah kenapa kalau pagi-pagi tuh rasanya biar lebih bersemangat kalau terang gitu kan ya. Terus make the bed, jadi rapikan kasur ya, biar rapi. Ya penting buat aku sih, biar rasanya oh aku kalau udah organize rumahku, pikiran lebih organize gitu. Kalau berantakan susah mikirnya. Udah dirapikan dulu. Habis itu duduk di atas matras yoga untuk meditasi. Dan bukan cuma meditasi kayak latihan nafas atau fokus pada satu hal atau menenangkan diri, bukan itu aja sih, tapi lebih ke meditasinya aku ke gratitude, apa yang aku syukurin dari hidupku setiap hari. Dari situ buat kopi. detail banget sih. Aku seneng soal kopi biar lebih bersemangat minum kopi. Habis itu buat catatan kayak di jurnal gitu, apa yang aku planning hari ini rencananya mau ngapain aja, walaupun kenyataannya mungkin nggak 100% seperti itu ya, tapi ya biar ada visi hari itu aku mau seperti apa. Terus dari situ biasanya sih pulang kerja, yang baik untuk diriku, aku sih biasanya karena kerjaanku sudah cukup ini ya, memakan energi fisik ya, karena aku guru yoga kan. Jadi aku pulang itu biasanya pengen istirahat, merilekskan tubuh. Jadi aku ini sih biasa spa di rumah sendiri gitu, kayak ada self care routine sendiri. Nah, self care routine sendiri nggak harus yang ribet, nggak harus mahal ya, kayak cuma misalkan pakai lotion aja di badan, atau maskeran, atau dengerin musik yang bikin relax tubuh, lilin, aromaterapi, pokoknya biar lebih tubuh pikiran lebih relax. Romanticize your life. Yes, betul. Gitu sih baru tidur. Kalau aku gitu. Jadi ya kurang lebihnya mirip lah. Cuma bukan berarti kebiasaan ini aku lakukan setiap hari ya. Mungkin dalam ada satu titik aku nggak mau. Bener. Atau dalam jangka waktu 6 bulan, setahun, aku merasa kayaknya aku mau berubah ini, sesuai misiku yang baru lagi. Misalkan sekarang aku guru yoga, 6 bulan kemudian mungkin aku bukan guru yoga lagi, aku sebagai misalkan pekerja kantoran atau apapun itu, mungkin kebiasaannya berubah menyesuaikan dengan kondisi aku saat itu dan visiku gitu. Kalau buat aku satu kebiasaan pagi yang kita lakukan itu bisa merubah satu hari yang kita punya gitu. Jadi kayak penting banget sih. Dan yang aku sadari dari kita berdua, kesamaannya adalah kita sama-sama practice gratitude gitu. Jadi kayak satu hal yang kita lakukan adalah kita bersyukur kita bisa menggerakkan tubuh kita bersyukur kita bisa bernafas, kita bisa bangun, kita bisa melihat matahari. Dan menurutku kalau buat aku sendiri, kebiasaan bersyukur ini yang membuat aku jadi kayak senang gitu di sepanjang hari. Jadi kayak aku punya hari yang luar biasa karena aku juga bangun kebiasaan pagi yang luar biasa gitu. Jadi kayak kebiasaan kita membangun hari kita, membangun minggu kita, membangun keseharian kita, dan ini pun berdampak ke orang lain juga gitu kan. Kayak aku abis practice gratitude, aku ketemu teman kerjaku, aku kayak energi positif, kayak sekeliling kita pun jadi positif gitu ya kan. Benar. Nih untuk
teman-teman semua yang mau memulai kebiasaan baru atau lagi melakukan kebiasaan yang baru tapi bingung gimana caranya supaya kebiasaan ini long lasting. Tere ada tips nggak ya? Kadang kan misalkan kita lagi excited nih di awal 2 bulan awal, oke, rajin, tapi lama-lama aduh udah nggak ada motivasi lagi. Itu kadang bisa terjadi ya. Ada nggak tips supaya itu bisa lebih long lasting? Kalau ada satu tips lagi yang aku pikirkan adalah dengan nge-track kebiasaan kita. Misalnya kayak kita punya journal, kita punya catatan, kayak nulis nih, bersyukur ke diri sendiri juga, kayak aku bangga sama diri aku, hari ini aku bisa bangun pagi untuk yoga, untuk olahraga. Dan dari sana, dari pengakuan di dalam buku catatan kita sendiri, kita pun jadi kayak merasa terhargai gitu oleh diri sendiri. Dan ya itu sesimpel nulis, tapi bisa juga kayak misalnya pilihannya kita mau di saat weekend kita mau treat diri kita ice cream atau makan yang enak, makan makanan favorit kita. Dan dari reward itu, dari hadiah yang kita kasih ke diri kita sendiri, ini pun membuat kita merasa terhargai, dan di saat kita merasa terhargai, kita pun mau untuk melakukan itu lagi. Jadi kayak belajar untuk menghargai diri sendiri, buat waktu untuk mengakui apa yang udah kita lakuin untuk diri kita sendiri gitu. Celebrate ya. Ya, celebrate the little wins as well. Jadi nggak harus nunggu sampai kita menjadi diri kita yang kita. Kayak small wins. Benar. Jadi ya every now and then acknowledge, bener tadi diakuin, habis itu celebrate. Selain itu juga kalau aku lihat nih, kalau misalkan kebiasaan itu kita bisa gabungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain dan dilakukan di waktu yang bersamaan, itu akan lebih gampang long lasting sih sepertinya. Maksud aku kadang kan misalnya kita udah ada kebiasaan sikat gigi pas pagi-pagi ya, itu kan kita udah gak mikir lagi, itu udah bagian dari alam tidak sadar. Pokoknya pagi harus dilakukan pas baru bangun tidur. Nah, sekarang kita mau tambah kebiasaan baru nih, misalkan journaling. Jadi kita lakukan journaling setelah selesai sikat gigi. Di waktu yang kayak nempel. Nah, kalau kayak gitu udah jadi satu kesatuan, sehingga otak kita berpikir kalau kita sikat gigi, kita pasti journaling gitu. Benar. Ya kan? Kalau misalkan kita semua waktunya dipisah-pisah nih, jam sekian ngapain, jam segini ngapain, itu semua itu pisah, itu kita terlalu overwhelmed. Jadi kayak aduh terlalu banyak kebiasaan, jadi lama-lama malah hilang sendiri gitu. Mungkin di awal masih semangat, tapi lama-lama kayak udah bosen gitu. Tapi kalau semua digabungin jadi satu, yang kita buat simple, itu akan lebih gampang untuk dilakukan terus-menerus. Kalau itu sih tambahan. Trik sih itu. Iya, good trick. Oke. Tere mau share mungkin pengalaman tentang kebiasaan yang sudah dilepaskan, yang kamu sudah tidak mau lakukan lagi di masa sekarang. Sebagai penutup nih, mungkin teman-teman penasaran, oke nih kita udah ngomongin hal yang positif, sekarang ada gak sih hal yang kita udah mau let go, apa yang sudah di let go atau sedang ingin di let go? Aku bisa bagiin tentang sudah dan sedang ingin di let go, karena kayak di satu titik aku punya kebiasaan ini dan aku lupa gitu. sering dan ya terus belajar gitu. Kalau buat aku sendiri, aku mau biasain bangun tidur, dan sebelum tidur aku nggak mau lihat HP, nggak mau lihat Instagram, lihat sosmed. Aku mau bangun pagi, dan sebelum tidur itu aku lebih kayak more intentional gitu lah. Jadi kayak bangun pagi aku pengen pikirin apa yang membuat aku bahagia gitu. Dan sebelum tidur, idealnya buat aku adalah aku pengen untuk mikirin visi aku lagi, jadi kayak mimpi aku lah. Dan kupikir mikirin mimpi atau kayak bayangin mimpi sebelum kita tidur tuh bagus banget, karena itu juga bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi karena itu kan masuk ke dalam tidur kita kan. Dan menurutku
satu hal terakhir yang kita lihat sebelum kita tidur tuh gampang banget untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi kayak itu penting banget kan, dan karena kesadaran itu aku mau untuk lebih intentional sama kebiasaan aku sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Kalau Cici Novi apa? Satu kebiasaan aku yang mau aku let go, sebenarnya udah dari dulu pengen sih, cuma susah banget. Itu nggak mau terlalu sering multitasking. Tuh apalagi kita cewek ya, udah otomatis aja gitu. Mungkin nggak semua ya, tapi dari cerita teman-temanku yang cewek tuh sering banget kita multitasking, melakukan 2, 3, 4 bahkan 5 hal dalam satu waktu. Itu membuat aku pribadi nggak fokus dengan apa yang kulakukan dan jadi nggak produktif semuanya. Jadi nggak benar-benar hidup di sekarang. Masa sekarang benar masih ada itu kebiasaan. Jadi aku mau latihan ke depannya untuk ngelakuin satu hal di satu waktu, dan lebih menikmati hal tersebut yang kulakukan. Karena kalau kita belajar menikmati satu hal yang kita lakukan, satu hal ini pun menjadi lebih indah. Benar, lebih bermakna. Lebih bisa kita rasakan manfaatnya. Benar. Karena kita benar-benar mengabsorb diri kita. Betul sekali. Aktivitas itu. Betul. Oke, makasih banyak Tere udah sharing. Good conversation. Yes, tentang kebiasaan. Semoga ini bermanfaat ya untuk sister semua. Dan boleh di-share nih sama kita kebiasaan apa yang mau kamu mulai sekarang, atau kebiasaan apa yang mau kamu let go sekarang. Oke, thank you for watching. Thank you for listening. Okay. Bye sisters.